Harusnya ada inlet low pressure. Mungkin ada yang masih menyimpan, ada satu inlet, satu konektor di sini khusus untuk low pressure. Itu kita tancapkan di sini. Kita sambungkan dengan selang nasal, selang tubing, selang nasal. Kita masukkan tube nasal, sambungkan ke flow meter. Flow meter tabung untuk di reservoir. ya, tabung dorong gini atau tabung yang ada di sini selama dia punya tubingnya sama seperti ini. Nah, jadi itu nanti akan ke sini. Jadi misalnya ada sesuatu terjadi di Bojonegoro ini ya, dan membutuhkan bed effect dari teman-teman IGD Sosodoro, teman-teman nggak perlu ini, teman-teman cukup butuh selang nasal. Selang nasal ini kan selang nasal nih. Female ya. Jadi mintakan selang NRM. Lubang-lubang samping. Bukan, ini NRM. Yaudah. Ini bisa. Nggak bisa Ini gini. bisa betul. Itu harusnya ada Ya, satu cuma inlet. ada konektornya. Konektornya beda lagi ya. Iya, ada konektornya. Cuman ini disimpan oleh IPS kah atau oleh tuan rumah kah? Ya sudah, bisa dicari ya PR ya. dicari ya. PR ya. Masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, teman-teman ganti di sini utilities test, ganti ke low pressure oksigen. Nah, kita bisa operasikan ini untuk evakuasi dan transportasi di dalam kendaraan hanya dengan modal tabung oksigen. Performanya sama sekali tidak ada perkurangan. Cuman kalau teman-teman perhatikan dengan benar, saya HPO, teman-teman lihat oksigen ya. Ketika di HPO atau dengan high pressure, oksigennya terbaca atau kita bisa set. Tapi ketika saya ganti LPO, oksigennya nge-freeze atau hilang. Kenapa? Karena fraksi oksigen akan digantikan oleh manometer ya. flow meter. Ya, flow meter dari situ ya. Dia dari manometer itu ya. Kenaikan 1 liter menghasilkan 4% fraksi oksigen. Nah, misalnya dokter bilang, saya mau oksigen minimal 25% gitu ya. Nah, tinggal naikkan aja ke 1 liter di sini. Kenapa 1 liter? Kan 20 ditambah. Betul, ini kan ada internal 20. oksigen, ada internal blower ya. Dia kan sudah 21% nih. Tinggal tambah 1 jadi 25. Sedikit ruangan gitu ya. Iya, eskalasi terus. Kan Betul, lebih aplikatif. Dari tinggal di atas tinggal dikalikan aja 1 liter jadi 4, tinggal dikali berapa juga. Dan dengan itu teman-teman bisa berasumsi nih, kalau sebenarnya saya cuma punya tabung 1 liter, kira-kira saya bisa mengevakuasi seberapa jauh dengan konsentrasi kira-kira seberapa tinggi untuk bisa cukup. Oh iya, kita butuh oksigen berapa tabung sampai Betul, Surabaya gitu ya. Nah, itu yang harus kita butuhkan karena di IGD ini kan bisa skenario bisa banyak ya, pasien bervariasi, bisa pre-hospitalnya kita dahulukan atau mau yang sudah di dalam rumah sakit stabilisasi sebelum dia ke ICU. Nah, jadi kita bisa manfaatkan yang kedua. Yang pertama adalah low pressure oksigen atau high pressure oksigen. Cuman PR-nya teman-teman mungkin nanti saya juga konektor, iya, inlet low pressure ya. Tetapi kalau mau dipakai baru dipasangkan, jangan ketika tidak dipakai saya tancapkan aja di sini ya biar nggak lupa. Nah, itu ventilator akan baca fault karena ketika ditancapkan valve-nya di dalam kebuka, dia membaca bahwa sekarang yang mau dipakai ini adalah low pressure oksigen. Nah, jadi kalau teman-teman tidak pakai, copot aja, ditaruh di plastik obat, gantung aja di sini, gantung aja di satu tempat gitu, gantung aja di sini, biar nanti nggak hilang. Ya udah. Oke. Lanjut ke mode awal. Oke. Nah, kemudian kita kalau teman-teman ini sudah breathing setnya gitu. Breathing setnya ini universal, bisa pakai breathing set apapun. Nah, ini settingannya udah benar ini. Jadi di biru itu biasanya kita indikasikan untuk inspirasi, warna yang universal untuk inspirasi. Inspirasi gambar pasien masuk. Pasien. Oksigen. Kita boleh dengan filter atau tidak. Ini harusnya filter ya. Ini harusnya filter. Ya, kotak itu ya. Ini harusnya filter. Kemudian ekspirasi biasanya tidak perlu dengan filter. Nah, cuman teman-teman harus perhatikan benar-benar adalah di proksimalnya. Jadi kalau seandainya di proksimal itu teman-teman pakai HME, teman-teman ada yang pernah lihat HME? Nah, HME itu ada dua ya.
ada yang HME saja, ada yang HMEF, Heat and Moisture Exchanger dengan filter, atau HME saja. Kalau teman-teman menaruh di ujung ini HMEF, maka ini sudah nggak perlu. HME filter. HME filter itu ini sudah nggak perlu. Nggak usah. Nah ini kalau ini HMEF ya, Nah, di depan ini berarti langsung sini. Langsung gitu. masuk Nah. betul. Oh. Kalau di ujung ini bukan HMEF, wajib ada filter di Harus ada di sini. Iya, betul sekali. Nah, anggap saja seperti ini. Kemudian ini saya baca. Kalau seandainya dokternya menggunakan flex tube atau catheter mouth, silakan di ini saja. Kemudian kita melakukan yang pertama adalah kita tes dulu ya. Kita melakukan kalibrasi di Tes. pre-object. Tes kebocorannya. Tes kebocoran dulu. Saya ke pre-object, Tin. tightness, disconnect pasien, saya lepas ya, lepas, tighten, rapatkan, tighten, rapatkan, Rapatkan tight. ya, Tighten. Sambil lihat itunya ya, sambil lihat beritanya. Connect pasien, baru di connect connect pasien, pasti gagal, gagal ya, Iya. karena saya sengaja, flow sensornya belum saya pasang, tenang ya, Itu sesuai dengan warna ya. Iya, betul. Oh, itu sesuai dengan flow warna. sensor, putih-putih, biru-biru ya. Nah, teman-teman hati-hati ya, flow sensor sebisa mungkin menggunakan yang original. Kenapa ya? Karena kadang ada selisih. Tapi selama flow sensor itu lolos kalibrasi, harusnya flow sensor itu bisa digunakan ya. Yang penting dia mau kalibrasi. Jadi harus kita kalibrasi Tutup. di awal. Nah, kalibrasi dan dia harus lolos kalibrasi ya. Nah, oke ya. Connect pasien ya. Pasien Nah, dipasang di itu. otomatis ya. Otomatis centang biru, tanggal jamnya jelas. Jalan. Nah, kemudian sekarang kita kalibrasi adalah flow sensornya. Jadi ininya boleh teman-teman lepas. Flow sensor ya. Sensor. Yaitu disconnect. Kita balik dia. Kalau dibalik itu yang biru di bawah, yang putih di atas. Iya. Ya. Kalau dibalik yang biru ini menghadap ke ventilator. Ventilator. Karena sejatinya biru ini adalah pasien, arah pasien. Ya. Jadi kita balik dia ke arah ventilator. Nah, biasanya akan ada 3 manuver untuk flow. Mulai dari flow yang paling kecil kayak gini. Nanti kemudian dia akan naik ke yang sedang, naik ke flow yang tinggi. Kemudian sambil kita balik. Nah, Kalau turn low sensor baru kita Baru balik. kita balik. Heeh, baru Nah. kita balik ya. ya, kenapa harus dibalik flow sensor? Karena flow sensor harus bisa baca nafas dari pasien dan dia baca nafas dari ventilator. Nah, jadi dia harus dibalik cara perform test. Sama ya, mulai dari yang paling halus, kemudian middle flow-nya sampai yang high flow. Ya. Flow sensornya aman ya. Aman. Berarti alat ini sudah siap digunakan ke pasien. Nah, teman-teman, yang perlu saya ingatkan adalah terkait dengan dead space. Jadi dead space itu adalah ruang mati atau ruang rugi yang sebenarnya itu akan mengurangi tidak volume ke paru akibat penambahan dari ruangan yang Ini tidak perlu ya. Iya. Ada penambahan. Nah, dead space itu selalu dihitung setelah flow sensor. Jadi semakin panjang dead space, semakin panjang ruang setelah flow sensor, semakin tinggi dead space, atau akan semakin berkurang flow yang masuk ke paru-paru. Jadi bisa menanyakan ke dokter perlu flex tube elbow atau tidak? Karena bahasa bye-bye nanti teman-teman kan pasiennya bervariasi nih, pediatri juga ada, neonatus bisa jadi. Nah, karena neonatus karena tidak volume ini kecil-kecil tuh, dokter jarang mau pakai ini. Dia tembak langsung flow sensor supaya apa? Karena tidak flow-nya udah kecil. Kalau ditambah ini nyantol di sini malah volumenya nggak sampai ke kurang. ya. Jadi pemilihan breathing circuit itu menentukan juga dead space. Oke. Yang berikutnya adalah setelah selesai semua kita boleh masuk ke modis. mode ya. Itu sebelum modis, mohon maaf, tinggi badannya tidak dimasukkan Oke, dulu ya. siap. Jadi teman-teman, di sini kalau teman-teman perhatikan dengan benar ya, sebenarnya di ventilator ini dia secara default
dia menuju ke mode ASV, Adaptive Support Ventilation. Ini adalah mode intelijen dari Hamilton. Nah, basically sebenarnya hanya di ASV saja ini teman-teman sebenarnya tidak perlu ngatur apa-apa, cukup memasukkan tinggi badan pasien. Iya. Anggap saja tinggi badannya kayak saya ya, pendek gini ya, 160 lah, 160 laki-laki ya. IBW-nya 57. Jadi teman-teman, ya menjadi dasar perhitungan untuk menghitung tidal volume, minute volume tinggi adalah badan 57. ya. Jadi tinggi badan itu dimasukkan untuk mendapatkan tidal volume 57. standar, iya. 57 itu akan dipakai untuk menghitung tidal volume dan minute volume. Nah, 57 kalau seandainya saya menggunakan mode CMV, Control Mandatory Ventilation, kurang lebih tidal volume saya adalah 460 hitungan rata-rata ventilator. Dia langsung kasih suggestion. Jadi ini loh Pak, kalau misalnya dengan tidal volume sekian, itu kurang lebih saya hitungnya sekian. Berarti ini begitu tinggi badan dimasukkan, Otomatis. terus Dia mode hitung sendiri. begitu apapun modenya dia langsung ini otomatis ya. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau misalnya kita dapat tujuan pasien itu dari sananya itu sudah ditentukan, IE-nya ditentukan, PIP-nya ditentukan, itu kita menyesuaikan atau? Iya. Jadi nggak masalah, tinggal aja disesuaikan. Oh gitu ya. Kalau sudah ada Cuman- permintaan gitu ya. Nah, cuman teman-teman karena kita perawat, kadang-kadang kita terjebak ya, Pak. Ini kan settingan biasanya kan gini, Pak. Tapi kita harus tahu Pak, kenapa kok bisa ada kenapa kok tidal volumenya 57 kok bisa dapat 160. Jadi dasar pengaturan adalah untuk pasien dewasa penghitungan adalah 6 sampai dengan 8 cc per kilogram berat badan dikali dengan ideal body weight yang 57 tadi. Jadi 6 dikali 6 dikali 7 atau dikali 8. Nah, ventilator akan ngasih angka yang di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman membuat perkalian secara manual, teman-teman akan mendapatkan apa? CMV untuk tidal volumenya ini kita nilai yang paling tengah atau bisa nilai yang paling atas. Ventilator secara otomatis akan menghadir. Tapi teman-teman kalau kita perawat, kita harus tahu, Dok, ini tidal volumenya berapa? Oh itu terlalu kecil dok, karena sebenarnya orang dewasa itu 6 sampai dengan 8 di pengaturannya. Kita bisa, ternyata kita tahu ya ternyata. Untuk neonatus 4 sampai dengan 6, pediatrik 6 dan dewasa 6 sampai dengan 8. Sehingga kita tahu ini bukan angka yang tiba-tiba muncul ya, tapi ada dasar perhitungannya. Kemudian untuk bagaimana menentukan rate-nya dalam 1 menit. Nah, sebenarnya itu rate dalam 1 menit, cara menghitungnya adalah berat badan tadi kita teman-teman lihat berapa? 57 ya. Untuk menentukan minute volume atau jumlah minute volume itu 57 dikali 100. Gampangnya adalah 57 kg itu sama dengan 5,7 liter per menit. 5,7 liter per menit dibagi 460 akan dapat RR-nya. Jadi RR itu tidak serta-merta saya ini kan RR normal itu kan 12 sampai 20 dong. Jadi saya bisa milih dong di antara 12 sampai dengan 20. No. Jadi cara menentukan RR adalah dengan 57 atau 5,7 liter dikali 100 dapatnya 5,7 liter. 5.000,7 liter, 5.700 dibagi 460 itulah nilai RR. Coba Mbak bisa dibagi. 5.700 dibagi 460. Nah, teman-teman bisa lihat. 12. Berapa? 12 ya? 12. 12 berapa? 12 naik ke 13. Nah, itu RR-nya. Kemudian IE rasionya kita buat ke 1:1 banding 2. Fase ekspirasinya harus lebih panjang. Iya. Kalau neonatus atau pediatrik di 1:3. Nah, kemudian untuk fraksi oksigen kita bisa tentukan dari dokter ya. Iya. Tergantung dari kira-kira Mintanya berapa? Iya. Betul. Kemudian flow trigger. Nah, jadi flow trigger tuh gini. Ventilator ini akan tahu bahwa pasien itu sudah bernafas secara spontan kalau algoritmanya membaca dalam 1 menit
pasien itu atau dia di-trigger dengan 5 liter dalam 1 menit. Jadi misalnya gini, di dalam dalam 1 menit kan nilai yang didapat oleh ventilator ini karena 5.700, 5,7 liter. 5. Nah, kalau ditambah dengan 5 liter berarti dia harus dapat berapa berarti? 5.700 ditambah dengan 5 liter berarti 10.700. Ketika dia menyentuh angka 10.700, dia akan membaca pasien ada nafas spontan. Kenapa? Dia hanya ngasih 5,7 liter maksimal. Dia nggak ngasih lebih. Ketika dia ngasih 500, feedback dari pasien 600, dia hitung ada 100 cc liter yang dia dapat dari pasien. Dia ngasih lagi 500, dapatnya lagi 700, berarti ada 200. Ketika itu diakumulasi menjadi 5 liter dalam 1 menit, dia anggap pasien sudah nafas spontan. Jadi indikator dari flow trigger ini adalah kemampuan dari ventilator untuk membaca seberapa banyak nafas spontan. Kalau nafasnya itu ada kecil-kecil tapi kurang dari 5 liter, dia nggak akan baca itu sebagai nafas spontan. Berarti pasien kamu belum ada nafas, kamu mau kita lihat, ini kan ada nafas pak, tapi nggak adekuat. Tidak bisa men-trigger ventilator untuk ngasih tahu, ini loh pak, nafasnya sudah 5 liter. Dia nggak akan mengaruh. Nah, semakin besar flow trigger, semakin tidak sensitif ventilator ini untuk membaca nafas pasien. Semakin dia kecil, semakin sensitif pasien. Karena nafas dikit, hembus saja udah langsung baca, oh ini udah ada nafas spontan. Ini adalah basic parameter yang teman-teman harus tahu. Basic banget, ini basic banget. Nah, kalau teman-teman kembali ke mode, yang bagian atas ini adalah mode volume, yang bagian bawah adalah mode pressure. Semua ventilator merek apapun di dunia itu hanya ada 2. Kalau nggak volume, pressure. Kalau nggak pressure ya volume. Itu aja. Sedangkan yang aneh-aneh itu ya, itu hanya modifikasi aja. Jadi CMV ini adalah control mandatory ventilation, di mana dokter ketika melihat pasien datang tidak ada nafas sama sekali, effort nafasnya nggak ada, dia harus menggunakan CMV untuk kontrol pasien itu secara volume, secara mandatori, secara wajib. Inspirasi, ekspirasi dikontrol semua oleh mesin. Atau dokter menggunakan mode pressure, yaitu PCV, pressure control ventilation, di mana semua aktivitas pernafasan pasien dikontrol secara penuh oleh ventilator dengan mode pressure. Jadi 2 mode ini adalah mode yang wajib. Jadi mode wajib maksudnya pasien itu tidak ada nafas, apnu, pasien itu apnu, kita harus pakai 2 ini. Ketika pasien ada nafas, nafasnya tidak ada kuat, dan dokter berisiko pasiennya berisiko gagal nafas, kita intubasi yuk. Setelah intubasi pasien masih ada nafas, ventilator bisa membackup nafas, kita boleh pakai yang SCMV atau PSCMV. SCMV adalah Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Jadi di antara nafas spontannya pasien dengan nafas dari ventilator disinkronkan oleh ventilator. Jadi ketika pasien mau bernafas, ventilatornya ngalah. Ventilator baru kasih nafas di sela-sela nafas pasien supaya tidak terjadi yang namanya fatigue. Tetapi kalau teman-teman perhatikan dengan baik, di sini sebenarnya ini tuh nggak ada. Ini kan sama ya, seperti settingan CMV kan di awal kan. Dia ada tambahan pressure support. Kenapa ada pressure support? Karena pasien ada nafas. Jadi dimanapun mode yang pasien ada nafasnya, pasti ada pressure support. Saya kasih contoh. Ini tadi CMV ya, PSCMV, pasien ada nafas spontan, pressure synchronized intermittent. Cuma pakainya pressure ya, kalau tadi pakainya volume ya, dasar. Terus kita cek. Saya hilang ini. Ada pressure supportnya. Karena nafas spontan. Mari kita cek lagi di mana nih? Di mode spontan. Ini kan nafas spontan ya, kita cek. Ada pressure supportnya. Saya cek lagi ke NIV, ini non invasive ya, ventilation. Teman-teman lihat, ada pressure supportnya. NIV
ST, sorry, NAV ST confirm. Lihat, P inspirasi. Jadi P inspirasi ini gabungan dari pressure support dan pressure control ya. Dia akan menjadi satu P inspirasi. Kalau teman-teman pengen lihat P inspirasi, teman-teman ke sini teman-teman. Ke sini SCMV. Oh sorry, keliru. Ke PSMV. Nah, P inspirasi itu berarti gabungan dari disinkronasing oleh ini kalau saya centang pressure support dan pressure control ketika saya synchronize lewat intersync dia akan menjadi P inspirasi. Oh, berarti P inspirasi itu begitu ada pasien Gabungan, usaha tarik nafas langsung dibantu. Disopang, betul, Gitu loh. disopang. Jadi kalau pasien sudah mulai tarik sedikit dibantu, Didorong. didorong. Pressure support, teman. Jadi setiap pasien yang ada nafas spontan ya, selain yang benar-benar apnu, selain yang benar, kita bisa pakai mode yang lain. Tetapi dua ini itu untuk pasien yang benar-benar apnu, betul, dikontrol full oleh Alat. ventilator, alat. Sehingga misalnya pasien datang, dokter ini nafas spontan ini udah nggak ada sama sekali. Anda pun itu lemah banget, boleh pakai ini. Kenapa? Nafasnya nanti kalau sudah adekuat, misalnya saya kasih CMV ya, contoh nih, CMV start ventilation, jalan nih, pasien ini apnu, sama sekali tidak nafas spontan. Tiba-tiba di hari kedua, hari ketiga, pasien mulai nafas. Contoh nih pasien nafas nih, nafas. Kalau teman-teman lihat di layar, apa yang berubah dari nafas pasien? Ada. Ya. Ada tambahannya. Nah, segitiga merah itu Spontan. adalah tanda nafas Spontan. Dan berarti nafasnya ini itu terbaca di ventilator sebagai nafas spontan. Berarti kemungkinan besar dalam 1 menit nafasnya sudah bisa sama dengan 5 liter atau bisa lebih dari 5 liter. Karena saya squeeze-nya kencang nih. Ya, saya squeeze-nya kencang nih. Teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman lihat akan ada apa? High pressure, high minute volume. Sudah 10 lebih, 11. Tadi kan 10,7. Sekarang sudah lebih high minute volume. Pasien sudah ada nafas spontan. Dokter, pasien sudah nafas spontan dokter. Setelah 3 hari kita intubasi, ya sudah pindah modenya ke mode PSMV atau PSMV, mode synchronizing. Baru teman pindah nih. Misalnya ke PSMV contoh. Berarti harus kita yang pindah ya? Iya, nek malam Pindah. kan di konsul toh. Iya. Wis sapi. Terus kalau nanti kalau Nggak mau apa-apa. ini Ini pertanyaan penting. Kalau jenengan nggak mau pindah-pindah mode, jenengan cukup pakai ASV. HSV wis pinter dhewe nih. Pinter dhewe dia. Iya, wis pinter dhewe. Jadi kalau Itu nanti kalau spontan bisa pindah sendiri. Otomatis sendiri dia. Iya. Jadi dia bisa mensupport pasien dari yang apnu sampai sampai spontan. spontan. Mending kita teman-teman di Itu, IGD teman-teman dibiasakan mau itu. ASV. Nggak ngawasin terus. Iya. Iya. Itu yang saya tanyakan. AWAN kan Iya. nek SIG kan kita ndak usah setting-setting iki nih loh, Pak. Iya. Disalahno enggak Oke, ya. enggak baru trauma Betul, kan. betul. Heeh. Dan dia gini teman-teman, kenapa tidak baru trauma? Karena apa? Dia punya pass fail limit. Iya, jadi Jadi mending dia betul. nek tanpa dikendalikan Dikendalikan ANES pressure. pakai ASMV aja wes lebih aman gitu aja. Nanti kalau ANES datang dikonsulkan. Betul dong. Dok, sementara kita pakai ASMV mau ganti mode atau bagaimana gitu aja Gini. ya, nah ya. Betul Mas Pur, ini konsep yang benar ya. Karena ASV sebenarnya sejatinya seperti itu. Jadi ketika teman-teman di IGD tidak bisa menghubungi dokter anestesi atau dokter umum, teman-teman bisa langsung pakai ASMV wis bener wis pakai aman Betul, gitu bener, Mas. aja wis mulai wis. Berarti ini Parus, ini satu-satunya guideline yang benar ya, yang saya temui sejauh ini ya. Terima kasih loh Mas. Ini ada masnya yang udah luar biasa ini ya, ini yang hebat. Nah jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang mana di sini, Pak Ruas bisa atur pressure paling atas. Jadi ketika dia sudah menyentuh pressure 30, dia akan bilang pressure limitation. Saya sekarang itu sudah mendekati puncak dari settingan ventilator. Apakah settingan ini sudah mencukupi untuk kebutuhan pasien atau tidak? Nah, dia akan otomatis ngatur ketika pressure-nya ini mencapai ini, dia akan menaikkan RR-nya. Kalau tidak cukup, misalnya oksigenasinya nggak cukup nih, jadi
algoritma yang diatur oleh ini adalah algoritma yang ada di sini teman-teman. Jadi ini itu diatur secara otomatis, tidak volume-nya diatur otomatis, rate-nya diatur otomatis, IE-nya dan pressure support-nya itu diatur secara otomatis oleh ventilator ketika kita menggunakan mode ASV. Kalau CFD kita masih ngatur nih. Tapi di ASV mulai dari tidal volume, rate sampai dengan pressure support itu diatur oleh ventilator. Konsepnya seperti tadi ya. Ketika datang pasien emergency, belum bisa beli dokter, kita pasang ASV dulu. Setelah itu, dokter pasien sudah terpasang ASV, kira-kira advis apa? Mode apa yang mau dipakai? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pentingnya kerjasama dan penting. Masker ketat aja bisa ya. Iya. Nah, jadi teman-teman yang di atas 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah mode invasif, pasien terintubasi. Di bawah adalah mode non invasif di mana pasien pakai masker saja. Nah, syaratnya harus ada syaratnya. Sama seperti kita kalau mau ke dukun ya, harus ada syaratnya ya. Mbak, ini syaratnya apa? Nah, ada syaratnya. Syaratnya pasien harus ada nafas spontan, betul banget. Nafas spontan. Kenapa? Kalau teman-teman tidak ada nafas spontan, resiko gagal nafasnya lebih tinggi, jadi harus diintubasi. Pertama, nafas spontan yang kedua pasien harus kooperatif. Karena apa? Kita pasien masker. Kalau dia restless, galau gelisah, ya ini akhirnya tambah nggak karu-karuan. Di beberapa rumah sakit biasanya sengaja dibiarkan. Bisa sih. Karena kan di ini ya kita strain dia, cuma kan karena pasien restless ini kan cenderung itu ya memberontak kan. Kadang ya di kan dokter itu kadang untuk memberikan obat penenang itu kan area abu-abu ya. Obat penenang yang nggak balik kan ya repot ya. Repot. Nah jadi itu harus diberi pengertian juga ke keluarganya. Kalau misalnya perlu strain kita strain. Nah intinya bahwa pasien itu kalau NIV dia sebaiknya harus kooperatif. Dan untuk kita di IGD NIV ST, NIV ya, saya confirm. Teman-teman lihat, nafas spontan disupport. Jadi, nah ini namanya NIV. Tetapi kalau kita hilangkan pressure supportnya, dia akan menjadi mesin CPAP untuk pasien dewasa. CPAP. Cuma menghembuskan. Iya, dia hanya mempertahankan PIP-nya saja, sama seperti mesin CPAP. Tetapi karena pasien ini nafasnya belum adekuat, masih lemah, kita support lah, biar nanti block of breathing-nya jangan terlalu susah, biar dia juga energinya nggak terlalu banyak dibuang. Nah, kalau nafasnya sudah mulai kuat, utamanya pasien ini nggak apa-apa nih, boleh kita turunkan di bawah 8. Kalau di bawah 8 itu indikator winning ya, belum arti. Harusnya tidak perlu pakai bantuan ventilator. Kasus-kasus tertentu, saya yakin kita nih kalau di IGD, karena saya juga perawat IGD ya, saya pernah begging dari malam sampai pagi hanya untuk menunggu kepastian apakah pasien ini boleh diintubasi atau tidak. Nah ini kan capek kita Pak ya, sudah sendiri gitu ya. Nah teman-teman kita pakai NIV ya, ST. Ini sama seperti kita membegging pasien. Jadi kita bisa atur berapa rate yang mau kita kasih. Ya, berapa menit kita hembuskan. Betul. Jadi kita misalnya kita mau asumsikan dia sebagai pasien atau sebagai dalam frekuensi normal ya, 12 sampai 20, kita bisa atur. Atau pasien ini kecenderungannya tuh ini kayaknya ada pasien-pasien dengan kusmo dengan ada kecenderungan hiperventilasi karena mungkin hiperkarbi ya. Kita bisa bikin dia hiperventilasi di atas 20-23 kalau kita punya indikator ETCO2-nya banyak atau hasil BGA-nya PaCO2-nya terlalu tinggi nih, kemungkinan dia ETCO2-nya tinggi, kita bisa bikin hiperventilasi nih di atas 24, 25 ya. Jangankan dia mengeluarkan banyak. Asalkan seperti kata Pak ini ya Mas Kru bilang tadi ya, hitungan kita pas, indikator kita sudah sesuai, bukti penunjangnya ada, itu bisa dimainkan di gini. Dan teman-teman saya rasa sudah cukup lah bisa. Tinggal nutul-nutulnya aja yang sering. Nah, untuk pengaturan seperti ini, tadi kan kita kan IE rasio ya. Tapi IE rasionya nggak ada, cuma time inspirasinya yang ada. IE rasionya pindahnya di sebelah sini, teman-teman ya. NIV ST.
IR rasionya di sini. Oh, satu. Jadi kita putar ini sampai kita lihat IR rasio 1:2 ya. 1:2. Nah, jadi time inspirasinya 1,55. IR rasionya pindah di sini. Oh, itu ya. Nah, jadi kita carinya di sini nanti. Oh, sudah sesuai. Oksigennya sekian, PIP-nya sekian. Nah, sekarang adalah bagian yang terpentingnya adalah warning ya. Jadi warning adalah di setiap alat ini itu pasti membutuhkan monitoring teman-teman ya. Yang lajur sebelah kiri saya, kanan teman-teman, adalah tabel settingan atau apa yang kita setting. Sedangkan yang terjadi pada pasien adalah yang sebelah kirinya teman-teman atau kanan hasilnya. Jadi kalau teman-teman melapor dokter, teman-teman lapor yang sebelah sini. Ketika parameter ini kurang, teman-teman bisa klik monitoring. Parameter lengkapnya ada di sini, ada 3 halaman ya. Mulai dari PEPIK tuh gini teman-teman. Untuk mencapai kebutuhan pasien, dia cukup membutuhkan pressure 3 cm. Ini gampang ya, saya ganti mode yang lebih berat ya, CMV. Nah, teman-teman, untuk CMV, untuk mendapatkan tidak volume 450, dia membutuhkan peak kurang lebih anggap saja 20 ya. Nah, 20. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Oh dok, masih aman kok dok. Kira-kira maksimalnya berapa sih? Kita cek di alarm. Oh, maksimalnya 40. Berarti kalau 30, 10 cm di bawah settingan akhir, dia akan alarm high pressure. Ketika menyentuh angka 30 atau 31, biasanya 31 dia mulai bunyi high pressure. Nah, itu teman-teman harus mulai aware. Nah, dengan ini berarti masih aman. Kemudian teman-teman bisa cek nih, dokter pressure rata-ratanya itu 8,1. Kemudian, Mas, ini kan CMV ya. Pasien ini kan nggak ada nafas spontan sama sekali. Teman-teman bisa ngecek di situ. Ya dokter, pasien ini kan pasien apnu dok ya. Dokter settingannya 15. Sementara nafas totalnya masih 15 dok. Jadi belum ada nafas spontan dari pasien. Kita cek ke halaman kedua. Teman-teman lihat sini. Ada F spontan, minute volume spontan masih 0 karena pasien tidak ada nafas spontan. Ketika pasien curah nafas spontan, semuanya akan tertulis di sini. Berapa kali dia nafas, jumlahnya berapa itu akan tertulis di sini. Sehingga dokter bisa lihat, oh kayaknya nafasnya mulai ada kuat nih. Saya kayaknya harus pindah mode. Itu ya teman-teman ya. Terus ini ada leaking. Presentasi untuk leaking atau bocor ya. Misalnya kalau intubasi seperti ini tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau teman-teman pakai masker di 2 mode NIV atau NIVST, leaking itu mungkin saja terjadi. Tetapi jangan khawatir, di Hamilton ini ada fitur Intellitric. Dia bisa mengkompensasi kebocoran sampai dengan 20%. Selama kebocoran di bawah 20% aman, teman-teman nggak usah khawatir. Dia bisa membackup, dia bisa memberi kompensasi, aman. Nah, kemudian teman-teman, semua parameter yang teman-teman laporkan adalah di bagian sini. 3 ini teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa setiap kali men-setting ventilator, minta dokter untuk mengatur batas alarm atas dan bawah. Nah, pentingnya mengatur ini adalah apa? Dokter harus ada targetnya nih. Kalau pesan contoh, Mas ini saya aturnya sekian ya. Jadi harus diatur nih batas alarmnya. Kalau tidak, dokter bisa menggunakan fitur auto. Tapi ini hanya boleh atau sebaiknya dilakukan untuk pasien dewasa. Neonatus dan pediatrik ya diharapkan lebih baik diatur. Karena apa? Neonatus ini kan kecil ya. Ketika salah kita ngeset bisa baru trauma dia. Harus diatur. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa merubah tampilan layar depan untuk menampilkan beberapa fitur. Yang pertama adalah grafik dynamic lamp. Nah, dynamic lamp ini teman-teman bisa taruh di depan hanya untuk tahu pasien ada nafas spontan atau tidak. Ketika saya kasih nafas, teman-teman lihat diafragmanya akan muncul. Diafragmanya muncul, segitiganya muncul.
Nah, teman-teman ya, teman-teman lihat nih. Nah, nafas spontannya banyak nih. Wush. Nafas spontannya banyak ini. Nah, itu adalah salah satu tanda pasien ada nafas spontan. Atau setelah 3 hari dirawat, dokter mau winning. Dokter ini kayaknya sudah 3 hari. Apakah mau di winning? Teman-teman bisa ganti ke ventilation status. Vent status. Nah, ini adalah tingkat ketergantungan pasien terhadap ventilator. Semakin grafik ini tinggi di atas, berarti pasien ini masih sangat-sangat tergantung kepada ventilator. Grafiknya ketika sudah turun di bawah di warna biru yang lebih terang, itu berarti pasien ini sudah berkurang ketergantungannya kepada ventilator. Karena kalau dia sudah turun di bawah, nanti ada akan jendela, window untuk mulai winning itu mulai muncul berupa angka. Nah, jadi dia akan mulai membuat pasien itu melatih nafas spontan. Itu otomatis. Gak usah disetting, dia akan otomatis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tuh pengaturan mode. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah. Bisa ya? Oke. Bye-bye. Nah, Mas Pur nanti minta tolong, ini masih muda-muda nih banyak ini.